Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Valentine adalah sebuah perayaan, tapi bukan perayaan keagamaan. Yang walaupun dalam sejarah mencatat bahwa Valentine hadir pertama kali di tengah-tengah umat Kristen. Valentine dirayakan untuk mengenang Santo Valentinus yang menjadi martir akibat keganasan Kaisar Romawi yang tidak suka dengan Santo Valentinus yang mengajar orang-orang Kristen pada waktu itu.
Apa esensi dari hari Valentine bagi kita orang percaya? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah penerapan kasih dalam kehidupan umat manusia. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sobat Kristus, Valentine pertama kali hadir hanya dirayakan oleh sepasang kekasih yang lagi memadu kasih. Dan substansi dari hari Valentine adalah kasih sayang. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya penerapan kasih sayang ini bukan hanya unsur sepasang kekasih yang terlibat, tapi sudah melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara kita dengan tetangga dan lain sebagainya. Dan teristimewa hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat tersebut ternyata kasih sayang itu bukan hanya berbicara sebatas hubungan emosional di antara kita, tetapi sudah berkembang ke arah bagaimana kita juga harus mampu mengasihi dengan rela berkorban bagi orang lain. Ini adalah teladan yang sudah Yesus lakukan dengan mengorbankan nyawanya di Bukit Golgota untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah orang lain itu? Apakah cuma sesama orang Kristen saja? Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, ternyata orang lain berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tidak dibatasi dengan perbedaan, baik perbedaan secara agama, suku, dan bahasa yang berbeda. Musuh pun harus kita kasihi. Ada lagu anak-anak sekolah minggu yang berkata, Yesus cinta segala bangsa di dunia. Marilah kita mengimplementasikan kasih sayang itu sebagai wujud dari kasih Kristus bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Akhirnya, rayakan Valentine-mu dengan didasari oleh kasih Kristus. Kasihilah sesamamu dan kasihilah Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami. Dan biarlah kasih-Mu itu kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Baik sesama kami maupun dengan orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.